Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita melanjutkan tadabbur surah Yasin. Kita akan membahasnya di ayat 39 dan 40. Surah Yasin 39 40. Mohon disimak. Dibuka surah Yasin ayat 39 sampai 40. Baik, sudah ketemu? Baik. Kita baca terlebih dahulu surah Yasin ayat 39 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Wal-qamara, dan al-qamara bulan, qaddarnahu manazila, kami telah menetapkan manzilah bagi bulan tersebut. Manzilah itu maksudnya garis edar atau tempat-tempat di mana dia beredar. Hatta adakal urjunil qadim, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Kal urjunil qadim. Ini ceritanya tentang bulan dan manazilahnya. Jadi tentang bulan dan garis edar. La syamsu, tidaklah asyamsu, matahari, tidak mungkin bagi matahari yang bagilaha an tudrikal qamara wal lail sabiqun nahar. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapati bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Artinya tidak mungkin
saat kemudian matahari terang, bulan itu kelihatan, gitu ya. Atau tidak mendapati bulan bisa juga dimaknai bertabrakan misalnya gitu. Ya sesuai dengan ketentuan Allah. Tapi suatu saat kalau sudah kiamat semua bisa berbenturan, bertabrakan. Jadi masing-masing ada gravitasinya, ada gaya tariknya, sehingga tidak mudah benturan, tidak mudah tabrakan, tubrukan. Itu kan malah suka kopi tubruk ya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Malam tidak dapat mendahului siang ya. Kalau pas malam ya otomatis belum siang. Kalau pas siang ya belum malam. Masing-masing berjalan. Dan masing-masing wa kullum fi falaki yasbahun, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Matahari beredar pada garis edarnya. Bumi juga demikian, kemudian bulan juga demikian, planet-planet juga seperti itu. Nah, baik. Karena ini kita membahas tentang seputar bulan, itu sebenarnya tafsirannya dua. Satu, bulan dalam konteks astronomi bulan itu, bulannya itu. Kalau itu barangkali tidak terlalu penting ya, kandungan bulan itu apa? Misalnya kandungan bulannya itu di situ ada kandungan mineral ini, ya, itu saya kira tidak terlalu penting. Kecuali kalau ibu-ibu nanti ada pelajaran sains atau IPA gitu ya. Ibu ada pelajaran sains IPA dan ujian akhir nasional gitu ya, baru penting. Yang pokok adalah kita mengenal bulan itu sebagai hitungan-hitungan waktu. Kita mengenal dua ya, ada tahun Masehi, ada tahun Hijriah. Yang paling terkenal mana? Masehi. Iya, Masehi itu Orang Islam pun juga dan menggunakan patokan Masehi untuk segala hal aktivitas kesehariannya. Kalau kita lihat asal muasalnya, lihat asal muasal dari penamaan bulan-bulan di dalam Masehi, ternyata sebenarnya tidak terkait dengan kelahiran Nabi Isa Al-Masih. Nah, sebenarnya Masehi itu diambil dari Al-Masih. Ya. Ternyata bulan-bulannya itu tidak menunjukkan tentang Isa Al-Masih. Dalam artian spesifiknya misalnya kaitan dengan Nasrani. Misalnya kalau Nasrani itu yang paling sering disebut apa? Misalnya ada istilah Kristus, ada istilah Yesus, ada istilah domba. Karena nggak ada bulan domba, nggak ada. Bulan Yesus nggak ada. Malah yang ada di situ itu sebutan yang kita kenal. Ada Januari, Februari, apa lagi? Maret, April. Nah, ternyata nama-nama dari bulan itu bisa kita lihat satu persatu. Pertama, Januari bisa. Januari dari kata Januari diambil dari nama dewa Janus, yakni dewanya bangsa Romawi kuno yang dianggap sebagai dewa gerbang akan suatu yang baru. Kata Januari sudah digunakan sejak tahun 46 sebelum Masehi. Di dewanya itu bawa kunci sama bawa tongkat. Dia sudah agak tua ya. Bawa tongkat, kepalanya dua, sisi kanan sisi itu diyakini sebagai dewa penjaga gerbang. Januari di awal tahun ini. Ini nggak ada kaitannya dengan Nabi Isa. Ya, nggak ada kaitan dengan Isa. Yang kedua, Februari. Nah, Februari ini satu-satunya bulan yang memiliki hari kabisat. Yang kabisat itu setiap berapa tahun tuh? 4 tahun ya. Ada nanti 28, harinya 28. Dan sudah ada dalam kalender Romawi pada 713 sebelum Masehi. Nama ini diambil dari kata Fabianus alias Februm yang artinya adalah penyucian. Artinya menurut mereka itu penyucian. Makanya ada simbol gambar orang dimandikan. Orang dipaksa dimandikan, gotong. Mandinya kan mandi sendiri bisa sebenarnya.
kok sampai digotong kalau gitu ya. Jadi penyucian. Nah, kecuali kalau mati ya itu harus disucikan ya, harus dimandiin. Nah, ini, jadi itu Februari. Artinya itu menunjukkan satu ritual juga, ritual penyucian dengan mandi. Cuma saya nggak tahu mandinya itu apakah dengan bunga-bunga atau campur dengan madu atau campur dengan daun tertentu ataukah di sungai tertentu atau dengan sumur tertentu atau bagaimana, saya nggak mendalami. Jelas mereka memahami itu sebagai hari penyucian atau penyucian Febrianus. Ini kalau nama anak ada usia Febrianus. Anak kasih nama Januari, nggak usah ya. Nah, ternyata setelah tahu sejarahnya, ternyata ini dewa-dewa, nama istilah-istilah ritual dari bangsa Roma. Tapi kadang ya nama juga orang nggak tahu ya. Untuk mengingat-ingat gitu loh. Hah? Dulu kan untuk mengingat Itu ingat-ingat ya, misalnya ini saya juga ada kenalan Ustaz juga nama Agus itu, Agus itu si Agustus. Kalau Agus itu kan sebenarnya bukan ini, Agus itu dalam arti mungkin dia masih ada keturunan kiai mungkin, kasih nama Agus, panggilannya Agus. Agus dan Ning. Tapi bisa juga Agus mungkin dia tergantung orangnya, dia ngambil dari Agus itu apa dari Agustus apa. Jadi kalau Agusti, kalau perempuan Agusta, ya itu mungkin dia dari Agustina, gitu ya. Dia mungkin lahirnya bulan Agustus di Kastinapura sana, Agustina gitu. Ya itu ya, ini Februari. Kemudian bulan Maret, gitu ya. Terinspirasi dari dewa Mars, yakni dewa perang di dalam mitologi Romawi kuno. Sudah digunakan sejak era Romulus pada tahun 750 sebelum Masehi. Jadi ditemukan nama-nama ini sebenarnya nggak bareng. Ya, masih pakai aja kemudian ini bulan ketiga Maret. Ternyata itu dewa terinspirasi dari dewa Mars sebagai dewa perang di dalam mitologi Romawi kuno. Sebelum mitologi ya mitos. Kemudian yang keempat, dewa perangnya itu biasa dia selalu memegang apa itu namanya, megangnya ya, apa ya? Bukan kuda itu, singa ini, keren kan? Namanya singa dan kuda. Baik, itu dewa perang. Kemudian yang berikutnya adalah April. Ini juga dari Romawi, Aprilis. Yang maksudnya adalah bulan kedua di dalam tahun Romawi. Ya, tahun Romawi sendiri malah bulan kedua. Dulu kalender Romawi sebelum era Julius Caesar hanya memiliki 10 bulan. Jadi sebelumnya itu mereka di Romawi itu bulan itu hanya 10 saja. Kalau sudah habis 10 ya ulang lagi satu lagi. Terus begitu. Kemudian Mei. Dengan Mei terinspirasi dari nama dewa Romawi yang bernama Maya, alias dewa penyubur dan pengawas pertumbuhan tanaman di bumi. Jadi kalau misalnya mau tanam tanaman, itu yang disebut dewa Maya itu. Ya, atau mereka punya keyakinan di bulan Mei ini pas lagi untuk tanam-tanam, termasuk untuk nikah-nikah itu bulan Mei. Kenapa? Di situ raja dewa Romawi yang bernama Maya. Maya Estanti. Penyubur. Artis itu Maya Estanti. Maya ya. Bukan Maya tapi Maya. Maya. Itu ya. Dalam bahasa Latin diartikan mayores. Yang maksudnya adalah tetua. Tetua di sini konteksnya adalah merujuk pada dewa. Ya. Jadi ini juga sebutan untuk dewa. Nah ini juga itu deh. Kemudian bulan Juni, saya lahir bulan Juni. Kata Jun terinspirasi dari kata Juno yang diberikan kepada dewi bangsa Romawi yang dianggap jenius dan kuat, layaknya laki-laki. Ada dewi bernama Juno. Itu dianggap dewi yang jenius dan kuat, layaknya laki-laki, nggak kalah dengan laki-laki.
biasanya simbol itu ya ikut juga dalam apa itu, nggak tahu itu gambarnya ya. Ya baik. Namun sejarawan tidak yakin, nggak yakin sejarawan. Kapan nama Juni ini pertama kali digunakan oleh masyarakat kuno? Tiba-tiba ono gitu. Ya Juni. Betul lah ya, bulan Februari udah lewat tadi. Februari. Kemudian bulan Juli. Bulan Juli ini juga diambil dari nama dewa. Bukan diambil dari nama dewa, tapi nama tokoh besar dari Julius Caesar. Jadi penghormatan kepada Julius Caesar, di mana raja-raja dulu itu mereka juga ingin disetarakan dengan dewa. Ya, raja-raja Romawi itu pengen dibikin patung, lalu kemudian dihormat juga, disembah juga. Jadi pengen setara dengan dewa. Itu ternyata raja-raja terdahulu begitu. Ya, gitu. Jadi dari kata Julius Caesar. Ya, Julius Caesar. Tentu saja Juli sudah ditetapkan sebagai nama bulan Romawi sejak kepemimpinan Kaisar ini. Dia bangga karena salah satu bulannya adalah nama dia. Keren ya. Ya baik gitu ya, namanya juga habis negara-negaranya sendiri ya, rezimnya sendiri ya, terserah kan. Penduduk mah nggak berani, mau demo nggak berani, macam-macam ya, serang dengan pasukannya. Kemudian bulan Agustus sekarang ini, faktanya bahwa penamaan bulan Agustus atau August digunakan untuk menghormati Kaisar Romawi, yaitu Augustus, dan digunakan sejak tahun 60 sebelum Masehi. Itu ada patungnya juga. Jadi mereka selalu membuat patung bukan Liberty. Bukan, mirip gayanya. Liberty kan perempuan toh? Iya. Nah, ini laki-laki. Ini Kaisar Augustus. Kaisar Augustus. Jadi kalau misalnya ada jadi kaisar itu ya bisa jadi kurang ganteng kan Kaisar. Bisa jadi bulan Kedatus gitu ya. Jadi kurang apa? Kurang ganteng. Kurang ganteng, jadi nggak tahu nomi dia. Makanya kalau pas ke rumah beliau perhatikan dia. Biar nggak ngantuk, biasa ngantuk kan enggak. Iya, kalau kayak gini ngantuk. Ngantuk Pak. Itu Kaisar Agustus. Jadi semuanya itu ternyata Romawi. Ada kaitannya dengan Nabi Isa. Ya. Satu kuda. Kemudian September. Ini juga dari bahasa Latinnya Septem, yang artinya ketujuh. Ini justru malah bulan ke-7 itu kalender mereka. Tapi kenyataannya September itu bulan berapa? Bulan ke-9, merujuk kepada kalender Romawi kuno sebelum era Julius Caesar, di mana September ini dijadikan bulan ke-7 dalam kalender mereka. Kemudian dijumlah bulan ke-9, jadi bulan ke-9. Ya, ini juga simbolnya saya juga nggak bisa baca itu, model simbolnya mereka seperti itu. Kemudian Oktober, ini juga dari kata bahasa Latin octo, yang berarti 8. Jadi sebelum Gregorian resmi dijadikan penanggalan dunia, bulan Oktober ini berada di tangga ke-8 di dalam kalender bangsa Romawi. Makanya lucu, Okto 8 dimasukkan ke 8, tapi jadikan bulan 10. Kemudian yang ke-11 apa? November, dari kata Novem, ya, yang artinya 9. Kurang cocok apa ini? Di mana ini juga punya Romawi kuno, di mana bulan November ini kalau di Romawi kuno itu bulan ke-9. Lalu kemudian diubah jadi dipaksakan jadi bulan 11. Gambar apa itu?
itu gambar. Jadi manusia-manusia yang wajahnya dirubah jadi serigala. Jadi kalau bulan November itu banyak manusia berwajah serigala. Aneh-aneh ya. Itu keyakinan mereka begitu. Dan diyakini nanti rohnya begitu, macam-macam. Ya. Makanya mereka punya keyakinan, ada istilah apa ya, kalau di barat itu Halloween, hari hantu ya. Kemudian ada sebutan-sebutan yang lain juga ya, kaitan dengan apa yang suka ngagetin itu, April Mop itu juga. April Mop itu dia apa nih? Di prank lah ya. Jadi orang itu dikabari berita yang buruk, kena jantung, mau meninggal, baru dikabari, maaf ini cuma bohong, misalnya mati orang saja. Jadi hari untuk berbohong, untuk memprank seseorang, dikageti dengan berita yang sangat besar. Sementara orang ini punya jantung, adanya penyakit karena diberitakan sesuatu yang mengagetkan. Misalnya dikabari bahwa cucunya di sekolah kena tabrak misalnya begitu. Wakil kan, tenang, iya tenang, langsung ya. April mau terus mati kan. Itu ya ternyata dikerjain. Nah, itu bahaya sekali tradisi kayak gini. Ini tradisi berbohong gitu ya. Jadi bagi mereka itu ya seru katanya. Kemudian bulan ke-12 yaitu Desember. Berasal dari kata bahasa Latin yaitu decem, yang artinya 10. Nah ini artinya 10, 12. Di dalam kalender Romawi kuno ini juga sebelum era Julius Caesar, Desember ini dijadikan bulan ke-10 di bulan itu gitu ya. Nah, jadi di bulan inilah Romawi juga merayakan Saturnalia sebagai penghormatan terhadap para dewa dewi mereka. Jadi kalau sudah Desember itu mereka dikumpulkan semua dewa dewi yang ada. Nah, hari itulah kemudian mereka hormati. Dikumpulkan semua dewa dewi. Kalau begitu semuanya itu mengarah kepada nama dewa dewi. Dan pemputusan kepada raja yang mana ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Masih Al-Masih, yaitu Nabi tidak ada. Ya, cuman disandarkan aja seolah-olah Masehi. Ya, padahal di situ tidak ada istilah sedikit pun istilah Nabi Isa itu ada. Misalnya bulan kasih sayang misalnya. Atau bulan apalah gitu ya, yang menggunakan bahasa Latin kan mesti ada. Kasih sayang itu bahasa Latinnya apa? Atau apa dan sebagainya. Tapi ternyata enggak. Ya, bulan Syib, misalnya Syib itu maksudnya domba. Enggak ada. Nah, gitu. Jadi ada sama-sama. Nah, adapun asal muasal penamaan di dalam bulan Hijriah, di mana inilah kita Islam yang kadang malah lupa kita. Coba nanti kita tes apa ya. Karena sebenarnya sudah diajarkan oleh Allah sejak Nabi Adam alaihissalam bahwa inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran, bahwa bulan itu ya 12 bulan dan acuannya bulan. Kalau bulan-bulan Masehi tadi acuannya matahari. Matahari. Kalau bulan-bulan Hijriah ya memang acuannya bulan. Memang asli bulan yang dijadikan acuan. Ya, itu. Nah, sehingga ketika kemudian Nabi Muhammad diutus, diberikan pelajaran oleh Allah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Surah At-Taubah 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. 4 bulan haram itu apa? Nah, 4 bulan haram itu ya, yang ketiga yang berturut-turut, yaitu Zulhijjah, Muharram,
Rojab lagi bulan Rojab. Rojab. Apa ini Ibu, Bapak Ibu ini? Bulan Islam. Sudah apa sekarang? Ayo coba yuk. Muharram. Terus Safar. Jawa. Ya Jawa nggak apa-apa, tapi ini ya. Sofar. Ya, Sofar. Terus Udah, ya. Jangan nanti kan dari Islam ini dijawakan kan gitu. Tapi harus tahu dulu. Nah, Maulid. Maulud. Meskipun bahasa Arab itu bukan boleh gitu. Apa? Rabiul. Rabiul. Jumadil. Terus Rajab. Terus Syawal. Ramadan, Sya'ban dulu. Terus Ramadan, terus Syawal, Dzulqa'dah, Nah, sejarahnya sekarang bulan Muharram. Bulan Muharram ini artinya bulan yang diharamkan, yang disucikan maksudnya. Ya boleh perang di dalamnya. Dan itu dihormati oleh orang-orang Indonesia saat menghormati juga. Mereka tidak berani seperti kualat. Kalau sudah Muharram, termasuk bulan-bulan haram yang 4 itu mereka tidak berani perang, tidak berani Bukan haram ya. Nah, Bukan harap tapi haram. haram ya, haram itu bahasa Indonesia. Haram. Alif mim haram. Kemudian yang kedua bulan Safar. Apa Safar? Di mana rumah-rumah mereka ini kosong dari penghuninya. Ya, sebab mereka perang atau mengadakan perjalanan. Kalau nggak perang, perjalanan. Maka dikatakan safarul makan apabila tempat yang dimaksud kosong tidak berpenghuni. Jadi sering kosong karena bepergian di Safar. Jadi setelah 3 bulan dikungkung mereka nggak perang, wah bulan Safar mereka sudah apa itu pedangnya, tombaknya biasa lagi. Ya, itu mereka mau perang lagi. Itulah suku-suku di Arab itu. Kemudian bulan Rabiul Awal dinamakan Rabiul Awal karena mereka menetap di rumah masing-masing. Jadi al-irtiba tinggal di keramaian daerah tempat tinggal. Jadi itu ya. Di bentuk jamaknya arbi'ah atau anziba. Jadi penamaan ini juga bertepatan dengan musim semi. Jadi mereka menetap di rumah. Rabiul Awal. Rabiul Akhir atau disebut juga Rabiul Tsaniyah, yaitu masih sama musim semi yang akhir. Musim semi awal, musim semi akhir. Kemudian Jumadil Awal atau Jumadil Ula, intinya sama. Yaitu Jumud itu air itu mulai dingin, membeku. Ya, jadi menurut perhitungan orang-orang Arab di masa jahiliyah, bulan-bulan itu tidak berputar-putar. Bahasanya tidak berputar-putar. Tetapi dapat Asy-Syafii kali ini masih perlu dipertimbangkan kebenarannya, sebab bulan-bulan itu menurut mereka dikaitkan dengan masalah hilal. Ya, berarti bulan-bulan itu harus berputar. Barangkali mereka menamakannya dengan sebutan Jumada. Pada awal mulanya ialah di saat air sedang membeku. Di saat air sedang membeku. Ya. Kemudian yang berikutnya Jumadil Akhir. Sama. Ya, Jumadil Akhir ini ada yang mengartikan dingin, ada yang mengartikan cuaca yang membeku. Ya, di akhir, yang bagian akhir. Kemudian Rajab berasal dari kata tarjib, artinya menghormat. Ini juga sama, ini bulan haram Rajab ini. Ya, dijamakkan dalam bentuk Arjab, Rajab, dan Rojabat. Bangsa Arab biasa menghormati bulan itu, yakni mengagungkannya, dan mereka menemani dengan istilah asom, tuli ya, karena mereka tidak mendengar suara peperangan di bulan itu. Artinya sepi lawan peperangan. Ya, mereka menghormati juga. Rajab ini mereka berhenti kapan. Kemudian Sya'ban. Sya'ban ini Sya'ban Qubailu
yang artinya kabilah-kabilah mulai berbencar untuk mengadakan serangan lagi. Semadayan saulan mulai lagi, gitu ya. Nah, ini ya, jamaknya dalam bentuk syabin atau syabanat. Kemudian Ramadan dari kata syiddatur ramda yang artinya adalah panas yang terik. Ya. Berapa sih? 45 sudah? Oh udah ya? Oh iya, jadinya telatnya. Salah ya? Apa tadi nggak saya baca? Mesti saya baca. Saya baca. Oh yang mana? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya. Ada juga yang berpendapat bahwa Ramadan ini berasal dari salah satu asma Allah, tapi sebagian tidak sepakat dengan pendapat itu. Kemudian Syawal 10. Syawal ini juga diartikan sebagai unta itu mengangkat ekornya untuk kawin. Jadi musim kawinnya unta, gitu ya. Ini disebut Syawal. Jamakkan dengan Syawawil atau Syawawil atau Syawalat. Kemudian Zulqa'dah, kata Al-Qadah atau Al-Qidah dinamakan demikian karena orang Arab diam di tempatnya, tidak mengadakan peperangan, tidak pula bepergian, ya disebut Zawatul Qa'dah. Jadi bulan Zulqa'dah ini termasuk bulan haram dan yang dimuliakan. Kemudian Zulhijjah, kata Al-Hijjah, Al-Hajjah dinamakan demikian karena mereka melakukan haji di bulan itu, dijamakan menjadi Zawatul Hijjah. Nah, bulan Zulhijjah ya, ini yang mau tidak haji, nah, nanti 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, itu bulan-bulan ini. Nah, sekarang kita hafalin ini, hafalin. Nanti hafalin pakai lagu ini. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula atau Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Gitu ya. Itulah nama-nama bulan dalam Islam. Ayo. Oh, begitu. Yuk, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan dalam Islam. Ya. Dia lagi. Pak Kata dia harus pimpin nasi. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan di dalam Islam. Itulah nama-nama bulan di dalam Islam. Itu atuh. Nah, itu tuh lagunya ini dari sholawat ini. Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, Sidnan Nabi.
Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi, Sidna 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 Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. 3 kali. Sidna Nabi, 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 Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Gitu ya. Dari lagu itu, dari salawat itu lalu dipakai untuk ngapalin ini ya Muharram Shofar. Jadi semua itu apa nih? Soalnya penting sekali ya. Harus hafal. Kalau yang salawat ini nggak harus hafal. Tapi salawat biasanya bisa ya. Salawat biasanya yang sederhana. Ini kayaknya perlu difasilitasi rebana itu ya. Ini lama-lama dikeluarkan ini so. Bukan kapan gitu. Kurang bahagia itu. Kenapa? Yang kurang bahagia. Ini kurang bahagia. Enggak apa-apa wes. Karena sudah nggak bisa kecil lagi. Enggak apa-apa ya. Sidna Nabi itu Sidna itu dari kata Sayyidina. Dalam bahasa syairnya disingkat Sidna ya. Sayyidina. Ini Sayyidina itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ada yang beberapa disingkat. Jadi Sidna itu Sayyidina. Artinya yang mulia. Kami muliakan Nabi, kami muliakan wahai Nabi, kami muliakan wahai Nabi. Sidi Muhammad, ya junjunganku Nabi Muhammad Amin Qutbi, pegangan yang terpercaya Habibin Nabi, Nabi kekasih hati. Ini kan lagu bersalawat lama. Baik. Kalau dikaitkan dengan bulan ini tadi, ya kenapa kita harus hafal? Ya paling enggak tahulah bulan-bulan Islam itu dalam setiap bulannya. Karena di samping ada ibadah-ibadah di dalamnya, ada juga tips sehat yang diberikan oleh Kanjeng Nabi. Jadi tips sehat yang diberikan oleh Kanjeng Nabi, tarikh maksudnya tanggal yang paling bagus untuk bekam. Nah, bekam ini ya untuk kesehatan. Itu dianjurkan tiap bulan oleh Kanjeng Nabi. Maka kata Kanjeng Nabi, hadisnya ini Hasan ya, tanggal 17, 19 dan 21 bulan Hijriah ini dianjurkan salah satu. Tanggal 17 atau 19 atau 21. Kalau misalnya tadi malam itu tanggal, misalnya ya tadi malam itu tanggal, kalau maghrib kan sudah masuk tanggal baru 21 atau hari ini tanggal 21 misalnya. Jadi bekam. Bekam itu diambil di kop darahnya, diambil di bagian kulit yang atas kotornya. ya, nanti keluar darah toksin bahasanya. Ada sebagian yang
nggak boleh mengatakan kalau masuk dokter nggak ada darah kotor. Kalau kita ya sebagai orang awam ya ada itu darah kotor. Kenapa disebut kotor? Karena banyak racun-racun darah, bahasa lainnya darah penuh toksin. Jadi manihtajama di sab'i asyratin wa tis'in asyara wa fi 21 kanat syifa min kulli da'i. Wa syifa'an min kulli da'i. Jadi siapa yang bekam di antara tanggal 17 atau 19 atau 21 di dalam bulan-bulan Hijriah, maka itu akan menyembuhkan dari segala penyakit, segala macam penyakit, illasam, kecuali kematian. Kalau sudah mati, sama seperti hadis tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah itu juga gitu. Ya, tentang ruqyah juga begitu. Tentang habat sauda juga begitu. Bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit kecuali mati. Ya, kalau sudah waktunya mati, itu takdir Allah, ketetapan Allah. Maka jangan salahkan obat kalau sudah mati. Jangan salahkan dokternya kalau sudah mati. Karena itu sudah menjadi ketetapan Allah. Karena kalau memang sudah waktunya mati, diobati oleh opo ya iso. Nggak akan bisa. Jadi mesti obati kurang mandi, ngerti gitu. Nah, misalnya ya, karena pernah ada ya, karena tidak semua dokter itu alim ya, tidak semua dokter itu ngerti agama juga. Karena kadang mungkin ya, misalnya ya ada keluarga kita yang meninggal. Lalu suatu saat kita ngobrol-ngobrol dengan kenalan dokter. Lalu kemudian bahwa baru sebulan yang lalu anak saya, suami saya, istri saya meninggal. Oh, sakit apa? Ini. Dulu apa dikasih resep apa? Harus bilang gini. Wah, harusnya itu obatnya jelek. Wah, coba waktu itu dikasih obat ini, tapi memang mahal. Mungkin bisa keselamatan. Ya, enggak sudah selesai. Akhirnya sih galau. Ya, seperti itu kenapa dokter itu? Kok goblok ya dokter itu ya? Wah, kok mampu dikasih resep obat ini? Ngerti ngono aku sudah dokter. Enggak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Karena kalau memang sudah mati, meninggal, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ada pertanyaan? Iya. Apakah perlu kita tunggu pernyataan dari Menteri Kesehatan? Waduh, Menteri Kesehatan ya. Siapa mas sekarang Pak? Bahwa bekap itu bisa menghilangkan COVID hasil dari kita mengikuti serum, karena kita bukan berat. Tapi Menteri Kesehatan juga hilangkan dengan bekap. Oh, apakah butuh pengakuan? Itu maksudnya. Dari Menteri Kesehatan itu dari bawah. Oh, dari Menteri Kesehatan ada himbauan resmi ya? Resmi apa enggak himbauannya ini? Hah? Enggak, maksudnya enggak, ini himbauan resmi berarti? Ada edarannya? Ada himbauan dari dokter. Gimana? Menteri Kesehatan Ya. Indonesia. Fadilah. Oh, bukan Menteri Kesehatan, mantan. Bagi yang ikut vaksin dan yang meyakini bahwa itu kalau mau menyembuhkan, menghilangkan, Ya. harus bekam. Oh, gitu. Bu Siti, dia ya. Mantan, bukan sekarang tadi ya. Kayak kiranya sekarang kayak bapak-bapak ya. Iya, Menteri Kesehatan. Ya memang ya semua penyakit itu muaranya darah. Jadi kalau misalnya seseorang keracunan, gitu ya, selama keracunan itu tidak dalam arti misalnya langsung mati ya, itu tetap nanti darah konsepnya. Maka dibekam itu bagus. Tapi kalau misalnya ada orang keracunan, ya ada solusi-solusi lain ya. Bahkan dulu orang-orang Jawa kalau misalnya ada orang keracunan, ya dikasih minum ini ya, minyak kelapa gitu ya. Minyak kelapa, bukan kelapa muda. Hanya kelapa muda dari menek sih, namanya minyak penting. Ngombe minyak penting. Ya air kelapa kan cek dari menek. Minyak penting langsung minum nih. Sembuh gitu ya resepnya itu ya. Yang betul kalau memang ada minyak zaitun sebenarnya. Ya, tapi minyak kelapa itu, dulu kan minyak kelapa ya, sekarang kan minyak sawit. Minyak penting itu dulu kita kenalnya kalau
itu ya kelapa. Sebelah saya itu saya kan bikin sendiri, bikin kelapa dikumpulin berapa, bikin sendiri. Nanti ada blundu ya, ada blundu ya. Nah, ada blundu ya. Sekarang udah langka sekali. Ampasnya namanya blundu. Nah, itu juga jadi VCO lah bahasa sekarang itu juga bagus, diminum langsung. Ya, jadi kan ada VCO ya istilahnya ya. Jadi dibandingkan dengan minyak sawit lebih bagus minyak kelapa. Memang harganya mahal. Sekarang pun ada minyak kelapa yang masih jual ya. Jadi agak bening, mahal. Dan VCO lagi lebih bening lagi ya. Kualitas A1 lah yang bagus. Jadi betul Pak. Jadi kalau misalnya kita ya terlepas dari kaitan dengan serum tadi, kalau kita mengalami satu keracunan, ya keracunan itu bisa melalui makanan atau macam-macam, maka solusinya bekam, bekam. Karena keracunan itu darah itu yang mengalami keracunan. Ya, jadi darah. Karena apa? Semuanya konsep hidup kita itu sebenarnya ada pada darah. Termasuk kolesterol itu juga nanti kaitan sebutan dengan darah, ada kaitan dengan darah. Gitu ya. Oh, pasdu, kalau pasdu hanya beda tempat aja Pak. Jadi kalau bekam itu umumnya bekam di punggung ya. Nah, jadi punggung itu bagus untuk imunitas. Kalau pasdu bagus untuk menguras kaitan dengan kolesterol ya. Kemudian apalagi selain kolesterol nanti asam urat itu betul-betul keluar semua. Tapi lebih banyak ambilnya. Ya lebih banyak ambilnya. Jadi ada kalanya fasdu, ada kalanya bekam. Ya, jadi ada kalanya fasdu, ada kalanya bekam. Jadi ketika saya mengalami kaki bengkak, saya pernah mengalami kaki bengkak. Ya, 3 hari tidak bisa jalan itu sakit sekali. Nah, maka solusi saya adalah langsung saya fasdu. Langsung saya panggilkan teman saya, tak suruh fasdu. Dikuras dan ternyata betul, waduh kecolongan saya. Kecolongan itu maksudnya ternyata ngumpul semua minyak-minyak itu semua di kaki. Wah, ini berarti saya. Dan ketika saya periksakan, saya lab, dan ternyata benar. Akhirnya ginjalku jadi ikut bermasalah. Ya, jadi akhirnya wah ini harus minta-minta itu. Makanya saya strateginya kalau setiap bulan bekam. Tapi nanti kalau sudah berapa bulan sekali, ya ditandai dengan kaki yang sudah mulai nggak nyaman. Nah ini harus pasti harus dikuras. Mesti ada penyumbat nih. Ya, nanti kalau misalnya gejalanya dari kepala sampai sini sampai perut, berarti tangan yang dipasang. Kalau nanti gejalanya perut ke bawah, nah ini kaki yang dipasang. Nanti diambil ya ukurannya sudah sesuai dengan kakak. Langsung darahnya. Apabila ada kolesterol ya, wah itu sangat kelihatan sekali. Langsung ketok gitu ya. Iya siap. Oh gitu, selamat makan bersama. Oke. Ahlinya berwarna khususnya itu. Iya, ahlinya siapa? Oh, Pak Jiwo. Ya, alhamdulillah. Luar biasa itu. Oke, nanti yang laki-laki Pak Jiwo. Oh, Bu Jiwo belum bisa. Sama bisa. Ya, kalau belajar bisa. Belajar. Jadi itu saya aja harus pelatihan, saya ajarin sendiri. Ini titiknya. Gimana? Udah pas Pak? Wah, belum, turun dikit. Nah, itu. Jadi bisa ngontrol kalau sudah ngerti. Di sini belum, geser kanan. Gitu ya. Lama-lama hafal titiknya. Ustaz, boleh tanya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oh, iya. Mohon maaf Ustaz, saya santri baru. Alhamdulillah. Iya. Kemarin sudah Ibu siapa? Saya belum kenal. Saya Erna. Ibu Erna. Iya. Saya khusus. Mantan guru. Ya. Mantan guru. Selalu guru. Tadi di awal dikatakan bahwa bulan-bulan Masehi itu acuannya matahari. Kemudian bulan-bulan Hijriah itu acuannya bulan. Oke. Nah, yang saya tanyakan itu kan tadi tahun Masehi itu lebih duluan ya dari tahun Hijriahnya. Ya. Ya, kalau sekarang tahun Masehinya itu 2023, tahun Hijriahnya baru 1444 Hijriah. Berarti kan duluan tahun Masehinya. Nah, saya tanyakan di sini, mengapa dulu itu kok tahun Hijriahnya itu kok belakangan?
dan tahun Hijriah itu ditandai dengan apa, kemudian mengapa, kemudian kok harus dimunculkan tahun Hijriah itu, dan yang memunculkan itu bangsa mana gitu. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi kalau kita melihat mengacu pada surat At-Taubah ayat 36, disebutkan ya tadi ya, catat dulu itu. Surat At-Taubah ayat 36. Itu disebutkan di situ, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bukan baru. Sejak zaman Nabi Adam bahkan sebelum itu sudah ditetapkan oleh Allah 12 bulan. Cuman nama-namanya bergeser memang. Jadi orang Arab saat itu nama-namanya juga sebenarnya nggak langsung nama itu. Cuma saya kutip ini, ya nggak saya buka sumbernya itu ya. Jadi saat aja. Nanti nama-namanya memang ada nama-nama. Ya salah satunya memang ada nama-nama kita semua. Jadi 12 bulan, ya hanya saja tidak dengan penamaan-penamaan. Bahkan tahun-tahunnya pun mereka hanya menggunakan istilah tahun-tahun yang dikenal saat itu. Misalnya ada istilah tahun gajah, ada peristiwa, jadi sesuai dengan peristiwa. Di tahunnya pun belum dicatat tahun 1, 2 itu belum. Ya itu ya. Jadi itu sehingga Nabi itu lahir kapan? Nabi lahir tahun gajah. Kenapa? Karena ada peristiwa sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Fil. Nah, tahunnya disebut tahun gajah. Gitu ya, Bu. Jadi kaitan dengan 12 bulan itu sejak bumi dan langit ini diciptakan oleh Allah itu sudah Allah tetapkan 12 bulan. Cuma nama-namanya memang beda. Nah, penyebutan Hijriah itu memang berdasarkan hijrahnya Nabi ke Madinah. Gitu ya. Kalau kemudian disempurnakan bulan-bulannya. Kenapa? Apa tujuannya? Untuk memudahkan, karena di zaman kekhalifahan itu kalau ada surat atau mengirim surat itu bingung kalau nggak ada ketetapan tanggalnya berapa, bulan apa, tahunnya berapa. Sehingga saat itu dibutuhkan sekali untuk ditetapkan tanggal, ya, kemudian bulannya, sebutan bulannya dan tahunnya, terutama tahunnya. Sehingga kemudian ditetapkanlah, dimulailah tahun Hijriah itu, ya waktu itu terjadi diskusi yang panjang, terjadi perdebatan kapan mulainya. Ada yang usul lahirnya Nabi 1 tahunnya itu ya, 1 Hijriahnya itu. Ada yang usul gimana kalau berkaitan dengan apa lagi itu. Ada yang lahirnya Nabi, ada yang kemudian usul meninggalnya Nabi, ada yang usul oh enggak, yang lebih bagus adalah hijrahnya Nabi saja. Ada yang usul tahun kenabiannya Nabi dan sebagainya. Sehingga ketok palu kita sepakati adalah hijrahnya Nabi saja itu dihitung 1 tahun 1. Gitu ya. Jadi 12 bulan itu bukan baru, tapi memang sudah ketetapan Allah SWT. Makanya orang Romawi kuno tadi mereka awalnya 10 bulan itu 10. Ya mereka masih bingung, gitu kan? Dalam konteks itu artinya mereka masih sempurnakan, karena kan nggak seperti sekarang zamannya antara Romawi, Rom itu kan ya, kemudian ke Arab, ya jauh sekali, bahkan antar bangsa begitu itu ya nggak terjangkau kecuali benar-benar datang atau mendatangi. Kalau sekarang, wah, dengan berita bersumber dari satelit, bersumber dari medsos. Kita mau lihat saat ini Ukraina apa yang terjadi gitu ya tahu. Amerika apa yang terjadi tahu. Ya. Apalagi mau pengen tahu pucuknya Eropa sana apa yang terjadi tahu, ngerti kita. Jadi gitu ya. Jadi kita itu ya ini ya Bu ya. Sehingga paling tidak kalau kita lihat tadi bahwa harus dihafalkan, sehingga dihafalkan itu bukan dalam arti sekedar di memori, tetapi dengan pengamalan kita tiap bulan tahu, oh ini lama-lama akan hafal sendiri. Sebagaimana Januari, Februari, Maret, April dan sebagainya kita sudah di luar kepala itu. Ya, itu sudah sangat hafal. Nah, sekarang kita tambah hafalan kita tentang bulan-bulan Hijriah. Karena di situ nanti terletak Ayyamul Bid. Di situ ada puasa tiap bulan. Sebenarnya itu juga pengingat.
Ya, puasa tiap bulan yang rutin mengamalkan puasa tiap bulan mesti mantau terus. Ini bulan apa lagi? Oh, 13, 14, 15. Oh, puasa. Tahu? Nah, makanya 13, 14, 15. Lalu kemudian setelah itu tanggal 17-nya atau tanggal 19-nya, tanggal 21-nya pegang. Wah, itu sangat bagus. Atau yang biasa puasa Senin Kamis, ya nggak apa-apa juga. Senin Kamis, ya, atau minimal ayam bid. 13, 14, 15. Setelah itu tanggal 17-nya atau nggak sempat tanggal 17, 19-nya atau bulan nggak sempat juga 21 pegang. Wah, itu sangat bagus. Tapi ingat ada catatannya, bukan itu satu HB-nya nggak boleh rendah. Terus kemudian ya, kalau tensi jangan rendah, kalau tensi tinggi malah bagus. Terus kemudian tidak ada penyakit-penyakit yang ketika luka itu malah jadi borok atau kena diabetes apa itu? Diabetes basah ya. Nah, kalau diabetes kering nggak masalah. Kemudian juga yang lain-lain ya, jadi terkait dengan beberapa yang orang yang nggak boleh, misalnya terlalu sepuh juga nggak boleh. Nah, takutnya nanti lemah. Ya, gitu. Jadi kalau terlalu sepuh juga tidak boleh. Ya. Satu lagi Ustaz. Iya, belum. Tadi Ustaz bilang ada pasdu ya. Iya, pasdu. Nah, yang recommended di mana ya pasdu? Oh, pasdu ya, nanti boleh. Kalau kita ini nanti hubungi nomor saya lah, kasih ini ya. Ada nanti yang perempuan. Pasdu ya, jadi teman saya ini apa? Ahli beliau. Pasdu khusus akhwat yang bagus lagi. Jadi pasdu itu jalurnya jalur 18 atau 19 ditusuk. Jalurnya jalur pena. Ya, nanti coba kalau ini ya, nanti jangan tanyakan, nanti saya share ya, saya kirim. Kayak gitu ya. Baik, saya kirim. Oh, bisa potong ya. Sedikit nih, gerakan bulan nih. Wah, gerakan bulan ya kayak gini ya. Gerakan bulan ini. Saya kira ini nggak terlalu ini sebenarnya. Ini pengetahuan saja saya kira. Ada gerhana bulan, ini penting saya kira. Gerhana bulan itu inilah kenapa kita dianjurkan untuk sholat gerhana. Karena ternyata posisi gerhana bulan ataupun gerhana matahari itu posisinya jangan lihat. Antara matahari, bumi, dan bulan itu segaris. Maka kalau dalam kondisi segaris begini, itu gampang sekali kalau sampai error sedikit, itu buminya bisa ketelen ke dalam matahari. Begitu juga sebaliknya kalau karena bulannya ketelen ke dalam matahari. Makanya kenapa dianjurkan untuk sholat gerhana. Ya, karena kalau sudah ketidakseimbangan itu terjadi, bahkan nanti di akhir zaman atau detik-detik akan kiamat itu terjadi gerhana. Ya, dan gerhana paling lama itu, sehingga nanti akan terjadi ketidakseimbangan gravitasi, gaya tarik matahari, gaya tarik bumi, gaya tarik bulan itu nggak stabil. Nah, ini contoh ya, jadi lihat gerhana bulan total nih, di matahari, bumi, bulan. Nah, seperti ini gerhana total. Gerhana sebagian, nah seperti ini, sebagian. Kemudian juga gerhana matahari, dibalik ya, gerhana matahari. Posisinya tergantung ya, ini matahari, kemudian bulan, kemudian bumi. Ini kalau ditutupi total ya, gerhana matahari total. Kemudian, nah dikaitkan dengan gerhana tadi, ya, misalnya termasuk juga kiamat itu dikaitkan dengan matahari tadi ya. Nah, matahari yang terbit dari barat. Matahari terbit dari barat. Jadi kata Nabi tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari itu terbit dari sebelah barat. Dan jika matahari itu benar-benar telah terbit dari barat, lalu manusia menyaksikan semuanya, maka semua orang akan beriman saat itu. Ya, ketika itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Jadi kalau misalnya saat melihat matahari terbit dari barat, baru kemudian mereka asyhadu an la ilaha illallah, boleh Pak Yai, boleh Ustaz tolong aku. Nah, itu sudah tidak bermanfaat. Dan apa? Sudah saatnya, tidak lama setelah itu langsung terjadi huru hara kiamat. Masya Allah, ini kira-kira seperti apa kondisinya dia? Mudah-mudahan kita sudah tidak menangi lah kondisi seperti itu ya. Karena
rata-rata nanti yang mengalami atau melihat kejadian itu adalah syarrul umat yang buruk. Tanda-tanda kiamat. Nah ya, tanda-tanda gini, coba lihat nih, betapa kecilnya kita ini ya kalau udah melihat seperti ini, bertebaran benda-benda langit yang begitu luar biasa, yang mereka itu raksasa besar sekali, bumi misalnya, matahari dan seterusnya. Tapi ketika kemudian ini yang foto juga siapa, saya juga nggak paham. NASA yang jelas ya, yang punya satelit yang kemudian memotret dari jauh, luar biasa. Ini ada keindahan yang luar biasa di langit sana. Ya, cuman kadang manusia itu karena sombong, karena congkak, karena angkuhnya ya kepada Allah, sehingga tidak mau beriman kepada Allah. Seolah-olah akalnya itu lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah hidupnya itu lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau ditarik manusia tidak kelihatan, sudah kamu tarik dari atas. Enggak kelihatan. Jangan usah dari atas sampai ke galaksi gitu ya. Baru kemudian nyampe atas berapa kilo aja lah ketok kita. Ya, sekalipun sebesar apapun manusia. Oke, jadi ada anjuran untuk melaksanakan sholat gerhana. Nanti kalau ada gerhana ya, menginfokan ya, diinfokan gerhana kita. Kalau misalnya masih memungkinkan, tapi kalau misalnya sholat gerhana jam 12 malam ya itu ya, takutnya malah dengan ketiduran ya. Ya kalau misalnya masih memungkinkan, mungkin jam kalau gerhana mungkin bulan ya, misalnya masih isya atau mungkin jam 9 malam mungkin ya, atau siang gerhana matahari itu nanti diinfokan saja. Jadi kita adakan sholat gerhana, insya Allah ya, insya Allah. Tata caranya gimana? Nah ini kita tata caranya ya, seperti biasa niat, rukuk pertama berdiri baca Fatihah dan surat, rukuk kedua i'tidal, kemudian berdiri, terus kemudian apa lagi? Sujud duduk di antara dua sujud, sujud kedua. Mau keliru ini ya? Iya, kok ini dia. Jadi saya ambil punya ini kok teman keliru nih, ini yang keliru nih. Jadi apanya nih? Jadi kalau sholat gerhana ya, dia niat, kemudian rukuk. Oh iya benar ya. Terus berdiri lagi, benar ya ini ya. Nah, berdiri lagi, baca Fatihah lagi, lalu surat, lalu kemudian rukuk ya, rukuk kedua ya bahasanya. Kemudian i'tidal, kemudian sujud ya, kemudian duduk di antara dua sujud, lalu sujud kedua. Kemudian berdiri lagi sama. Kemudian rukuk pertama, lalu kemudian berdiri lagi baca apa? Fatihah, lalu surat. Lalu rukuk lagi kedua, benar. Kemudian i'tidal, kemudian sujud pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, lalu kemudian sujud kedua dan tasyahud akhir, salawat dan salam, kemudian salam kemudian. Itu setelah itu ada khutbah. Ada dianjurkan berjamaah. Ya. Ada khutbahnya. Oke. Nah itu terkait dengan waktu sholat juga gitu. Itu menggunakan patokan apa? Matahari ya. Kalau waktu sholatnya subuh dimulai saat fajar sotik. Ya. Kemudian zuhur saat sesudah matahari berada di atas kepala, istiwa. Ya. Kemudian asar ketika panjang bayangan benda sama dengan panjang bayangan benda aslinya. Nah, gitu ya. Maghrib juga gitu, matahari terbenam. Isya ketika cahaya senja, ya, atau cahaya apa itu warnanya jingga itu ya, nah itu menghilang. Tapi kalau kondisi cuaca ini bagaimana? Alhamdulillah sekarang sudah ada ilmu hisab, sehingga sudah ditentukan ada patokan jam sekian zuhur, jam sekian. Sekalipun misalnya mendung, tertutup matahari, hujan segala macam seharian, dan tetap bisa melaksanakan sholat dengan tepat waktu, dengan waktu yang telah ditentukan. Ini ya, alhamdulillah. Baik, itu pembahasan kita terkait dengan tanda-tanda kebesaran Allah, yakni berkaitan dengan bulan dan matahari. Ya, maka di situ ada ketika kemudian terjadi gerhana, ya, Rasulullah mengingatkan bahwa matahari dan bulan itu bukanlah Tuhan gitu ya, bukanlah tapi itu makhluk Allah, min ayatillah, ayatani min ayatillah gitu ya. Tapi itu merupakan tanda-tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi
bukan kemudian sebagian orang atau sebagian makhluk atau sebagian manusia yang menyembah matahari. Ada sebagian lain yang kemudian mereka menyembah bulan, atau ada yang mengkaitkan gerhana bulan itu dengan lahirnya seseorang atau matinya seseorang. Ya, anak saya yang pertama itu pas gerhana bulan lahirnya, tapi nggak ada kaitan, gitu ya, nggak ada kaitan gerhana bulan itu dengan lahirnya atau matinya seseorang, tidak ada. Itu adalah tanda kebesaran Allah. Dan juga bukan mitos, yaitu gerhana itu dimakan buto, gitu ya. Jadi kalau yang apa namanya total Pak Tohnya juga ikut makan, gitu ya. Jadi buto dan Pak Toh rebutan, gitu ya. Jadi ya, di Pak Tohnya dan Pak Tohnya ikut makan. Kalau di Cina itu naga, naga. Makanya mereka kalau misalnya ada gerhana lalu berpakaian merah-merah, lalu kemudian dikabui teng 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 teng. Nah, apa itu namanya? Barongsai, ya. Itu mereka dengan seperti itu. Baik, oke. Itu saja dulu pembahasan kita. Tanya. Kalau mau bekam harus puasa, habis puasa. Enggak harus. Misalnya misalnya tanggal 13, 14, 15 tak puasa. Enggak apa-apa. Kan tanggalnya selain lain kan. Misalnya tanggal 13, 14, 15 enggak puasa. Artinya enggak puasa. Terus kemudian tanggal 17 bekam, ya boleh. Enggak masalah. Kalau selain tanggal sunnah itu Kurang maksimal nanti. Ya, saya merasakan sendiri. Ya. Jadi kalau di tanggal-tanggal ini, masya Allah. Ya, anginnya di bawahnya maksimal. kalau bekam asal ya, asal bekam kamu. Asal. Nah, kalau asal itu kurang bagus. Nah, jadi lebih baik di tanggal yang di situ direkomended oleh Nabi. Jadi ada dua pahala tuh di situ tuh. Ada kaitan dengan kecintaan kepada sunnah Nabi, gitu ya. Dan kecintaan kepada Nabi juga karena gatek gitu ya. Nah, jam enggak, jamnya pokoknya kalau ya misalnya jam berapa yang nyaman itu ya. Pokoknya enggak kondisi panas-panasnya itu. Di ruangan yang sejuk, di ruangan yang dengan suhunya. Yang penting lagi alatnya steril gitu misalnya. Ya, alatnya dipastikan steril. Makanya dulu waktu zaman-zaman tahun berapa itu, ketika saya masih aktif bekam gitu ya, itu pasien itu saya suruh beli alat sendiri. Ya. Jadi, kenapa nggak pakai alatnya Ustaz aja? Wah, saya jelasin, Pak. Saya menjaga kesterilan, pasti saya menjaga. Semua saya semproti dengan apa itu namanya? Etanol apa istilahnya itu ya? Ya, gitu. Saya semprotin itu, ya. Cuman lebih bagus, gitu ya. Ini kalau jadinya itu ya ini, ya. Ya nggak mahal sebenarnya. Nggak mahal, nggak sampai jual sawah. Enggak, ya yang paling 500.000 nggak nyampe ya. Cuma kalau yang paling murah ya 150 itu. Ada yang dari China ya, ada yang Korea itu 300.000 lah. Enggak terlalu mahal. Makanya itu pakainya lama, bisa tahunan itu nggak rusak-rusak ya. Asalnya dibanting gitu aja. Dipakai lagi. Ya gitu. Jadi bahkan kalau bisa suami istri itu bisa sebenarnya bagus. Bagus itu suami istri bisa. Ya, karena itu sederhana saja. Yang penting apa namanya tahu titiknya dan kemudian ngerti gitu ya proses tekanannya segala macam, nggak kebablas lah. Gitu aja ya. Itu terus nanti yang 17, 19, 21 itu pakai bulan Hijriah. Hijriah kan ada tadi Hijriah. Makanya saya sebutkan tadi dikaitkan dengan Hijriah. Selain tanggal itu nggak boleh. Belum bukan nggak boleh. Utamanya Boleh, nggak apa-apa. Nggak boleh ya. Tapi ini lebih bagus. Pilih yang lebih bagus apa? Pilih yang biasa. Kayak gitu. Barang aja pilih lebih bagus. Kadang penuh jaga. Ayo, laris. Harus pesan dulu. Iya, gitu. Makanya kan harus bisa sendiri sama istri. Betul lama sekali ya. Katanya malam perawatnya. Kalau bisa 1 bulan sekali berarti nggak bulan itu. Iya. Kalau ini semua ya kayaknya kan kesini ini tanggal 17, 19, 21. Iya, semuanya begitu. Makanya nggak terpaku pada satu klinik. Mungkin bisa yang lain juga. Iya, kayak ini katanya sudah menunggu ini apanya. Kita tutup dengan doa ya. Kita tutup dengan doa. Allah
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Rabb ya Ghafur, ampunkan segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa orang-orang yang kami cintai, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah ya Rabb, bimbing kami agar semakin istiqomah dalam ibadah dan amal saleh. Mudahkan setiap urusan-urusan kami, urusan dunia kami, lebih-lebih lagi urusan akhirat kami. Dan Kau jadikan setiap umur kami berkah, aktivitas kami berkah, kegiatan kami berkah. Apa yang kami lakukan semuanya bernilai berkah ya Allah. Dan Kau jadikan anak cucu kami jadi bagian dari ahlul Quran, ahlul khair, menjadi anak cucu yang senantiasa berbakti kepada orang tua. Dan Kau bimbing kami semua ya Allah agar senantiasa menjadi orang-orang yang saleh dan salihah, dan kelak wafatkan kami husnul khatimah. Allahumma khtim lana bil iman, wa khtim lana bil Islam, wa khtim lana bi husnul khatimah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sembuhkan sakit-sakit kami, angkat penyakit-penyakit kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.